Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Aini, NIM 12050120386, kelas D, jurusan Teknik Informatika. Berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas siapakah yang pertama kali menemukan aljabar boolean tersebut. Aljabar boolean pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama George Boole pada tahun 1845. Aljabar boolean adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari suatu sistem digital yang merupakan operasi aritmatika pada bilangan boolean atau bilangan yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu false dan true, yes dan no, satu dan nol, atau bisa disebut bilangan biner. Pada tahun 1938, Clemens Hammond memperlihatkan penggunaan aljabar boolean untuk merancang rangkaian sirkuit yang menerima masukan 0 dan 1 dan menghasilkan keluaran juga 0 dan 1. Aljabar boolean telah menjadi dasar teknologi komputer digital. Lalu, apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan B dengan dua operator biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut, yaitu plus dan kali. Selanjutnya, variabel B plus kali dan unner, dia disebut aljabar boolean jika untuk setiap variabel A, B, dan C adalah anggota dari B besar. Maka berlaku aksioma-aksioma sebagai berikut. Aksioma yang pertama yaitu closure. Pengertian closure ini adalah A ditambah B adalah anggota dari B besar dan juga A dikali B adalah anggota dari B besar. Selanjutnya, identitas. Identitas di sini maksudnya adalah A ditambah 0 sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Kita misalkan saja angkanya itu adalah 8. 8 ditambah 0 hasilnya adalah 8 dan juga 8 kali 1 hasilnya juga tetap 8. Sehingga identitas ini pengertiannya yaitu angka yang ditambah dengan 0 maupun angka yang dikali dengan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Selanjutnya, komutatif. Maksud dari komutatif ini adalah dia tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhir. Jadi seperti ini. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan juga A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi bentuknya akan tetap sama karena tidak berpengaruh pada posisinya. Yang selanjutnya, distributif. Distributif di sini sama seperti penjabaran, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Aksioma yang terakhir yaitu komplement. Komplement ini sama halnya dengan true dan false. Kita misalkan saja variabel A itu adalah 1
dan A uner atau komplement itu adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Tetapi kalau 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita bisa menuliskannya sebagai berikut. F B pangkat N ke B. Yang dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Selanjutnya, ekspresi boolean. Kita misalkan variabel B plus kali dan uner adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B plus kali dan uner adalah yang pertama, setiap elemen di dalam B, yang kedua, setiap peubah, yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 ditambah E2, E1 dikali E2, dan E1 komplement adalah ekspresi boolean. Contohnya 0, 1, A, B, A ditambah B, A dikali B, A uner dikali B ditambah C, A dikali B uner ditambah A kali B kali C uner ditambah B uner, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip dualitas. Di dalam aljabar boolean ini terdapat sebuah prinsip, yaitu prinsip dualitas. Jadi pengertiannya seperti ini. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, maka jika pernyataan S kali disebut juga sebagai dual dari S, diperoleh dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Jadi prinsip dualitas ini pengertiannya adalah mengganti ataupun menukar posisinya. Jadi, jika awalnya itu plus, maka diganti dengan kali. Dan jika awalnya itu kali, maka diganti dengan plus. Jika awalnya 0, maka diganti dengan 1. Dan jika awalnya 1, maka diganti 0. Lalu yang selanjutnya adalah dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan dual dari S juga benar. Maksudnya seperti ini. Membiarkan operator komplement tetap apa adanya itu jika ada variabel A, B, dan C tidak dirubah. Yang dirubah hanyalah tanda dari kali, plus, 0, ataupun 1. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, hukum aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean terdiri dari 11. Yang pertama, hukum identitas. A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempeton. A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. A ditambah A komplement sama dengan 1. A dikali A komplement sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominansi. A dikali 0 sama dengan 0. A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum involusi. A komplement dikali komplement sama dengan A. Selanjutnya, hukum penyerapan. A ditambah A dikali B sama dengan A. A dikali A ditambah B sama dengan A. Selanjutnya, hukum komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A kali B sama dengan B dikali A.
Selanjutnya hukum asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Selanjutnya hukum distributif. A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B kali A tambah C. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Selanjutnya hukum De Morgan. A tambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. A kali B komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Hukum yang terakhir yaitu hukum 0 dan 1. 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai contoh soal dari aljabar boolean. Di sini kita memiliki soal yaitu Y sama dengan A, B, C, D komplement ditambah A komplement B, C komplement D ditambah A, B, C komplement D komplement ditambah A, B, C, D ditambah A komplement B, C, D ditambah A komplement B, C komplement D komplement. Soal di sini variabelnya belum terurut. Jadi untuk menyelesaikan soal dari contoh soal ini, kita harus mengurutkan terlebih dahulu variabel-variabel yang sama. Maka menghasilkan A, B, C, D komplement ditambah A, B, C, D ditambah A komplement B, C komplement D ditambah A komplement B, C, D ditambah A, B, C komplement D komplement ditambah A komplement B, C komplement D komplement. Setelah mendapatkan variabel yang sama, lalu kita kelompokkan variabel-variabel tersebut. Maka menghasilkan A, B, C dikali D komplement ditambah D ditambah A komplement BD dikali C komplement ditambah C ditambah B, C komplement D komplement dikali A ditambah A komplement. Kenapa mendapatkan hasil yang seperti ini? Karena variabel A, B, C, A komplement BD dan BC komplement D komplement memiliki variabel yang sama. Jika variabelnya sama, maka kita cukup hanya menuliskannya satu. Lalu variabel yang berbeda kita kurungkan dan kita jumlahkan seperti D komplement D, C komplement C, dan A komplement. Lalu menghasilkan A, B, C kali 1 ditambah A komplement BD kali 1 ditambah B, C komplement D komplement dikali 1. Kenapa 1? Karena D komplement ditambah D, C komplement ditambah C, A ditambah A komplement jika dijumlahkan menghasilkan 1. Maka hasilnya yaitu A, B, C ditambah A komplement BD ditambah B, C komplement D komplement. Ini masih bisa disederhanakan menjadi B dikali AC ditambah A komplement D ditambah C komplement D komplement. Hasil yang didapatkan seperti ini yaitu dari variabel B memiliki kesamaan. Jadi variabel yang sama kita hanya cukup tulis satu. Lalu AC A komplement D dan C komplement D komplement variabel yang berbeda. Jika variabelnya berbeda, kita jumlahkan, lalu kita kurungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi aljabar boolean. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam hal menjelaskan penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.